Dulu gue tertarik loh jadi DJ karena gue kan suka Avicii gitu ya. Saya suka DJ sih. Cuma ditinggal makan, bisa-bisanya itu mic nggak keluar, gue nggak tahu ya. Dan stigma orang tuh udah pasti, wah itu waktu pas tes suaranya nggak keluar, dah soundman jelek, dah. Iya. Alamat besok nggak dipanggil lagi. Iya, salah satu artis si Intan Ayu dia main. Aman banget, cakep, soundnya enak. Pas lagi mainnya juga cuma bentar lagi gitu. Monitornya nggak nyala, DPA nggak keluar gitu kan. Itu gue udah kayak bolak-balik. Halo, kembali lagi di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Apa nama programnya? Di Berani Belajar Audio di sini, bener ya? Bener, ya itu. Jadi kembali lagi di podcast Berani Belajar Audio di sini. Kali ini kita kali ini saya nggak sendiri dan obrolannya masih seputar person sisteman. Jadi orang-orang yang ada di belakang layar karena nggak pernah dapat layar, kita kasih layar. Gitu ya teman-teman semua ya. Tepuk tangan dulu. Oke, kali ini saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton podcast Berani edisi bareng Mas Erisko dan Mas Teguh. Sangat antusias sekali. Bahkan di video terakhir viewsnya sampai berapa update sekarang? 25.000. 25.000, luar biasa sekali. Jadi tanpa bantuan teman-teman semua, kita bukan apa-apa. Sampai sekarang juga belum apa-apa. Kita juga belum apa-apa. Tapi thank you banget karena cukup antusias, cukup rame. Ada yang bilang, "Mas, bareng si ini, Mas, bareng si itu." Terakhir gue nonton, "Mas, ada bareng Ayu Ting Ting." Salah. "Mas, bareng Ayu Ting Ting." Kan beda, lu gimana sih? Mungkin sekalian klarifikasi sedikit. Saya pribadi minta maaf kalau mungkin di podcast sebelumnya teman-teman ngerasa kurang nyaman karena saya menggunakan kata lu gua. Jadi lu gua itu apalagi waktu itu terakhir kan Mas Teguh ya beliau adalah suhu, saya hormati. Cuma memang di Jakarta sendiri lu gua kepada beberapa orang itu memang karena sudah terlalu akrab gitu loh. Kita udah kelewat akrab banget. Makanya kenapa saya berani ngomong pakai kata lu gua ke lawan bicara. Salah satunya ke Mas Teguh. Tapi Mas Teguh respect, hormat diberilah pokoknya kalau buat Mas Teguh. Udah ada siapa di sini? Semua ada yang kenal? Nggak kenal, udah pasti nggak kenal. Karena memang di sini adalah orang di belakang layar. Orang di belakang layar ada nggak yang terkenal? Nggak ada. Kalian nggak pernah tahu kan? Nah makanya nonton podcast ini supaya tahu kira-kira orang di belakang layar tuh ada siapa aja sih gitu. Nah jadi edisi podcast kali ini sudah ada Mbak Anggi. Kalian nggak dengar tepuk tangan yang tepuk tangannya di sini. Ini ada Mbak Anggi. Sudah ada Mbak Anggi. Jadi pertanyaannya adalah soundman pekerjaan cowok emang iya? Jadi karena soundman itu pekerjaan berat, Mbak Anggi ini kan seorang perempuan yang menekuni dunia sound engineer, bahkan juga nge-mixing juga ya? Iya. Mixing bahkan bongkar muatan juga ya? Iya. Luar biasa. Semuanya kalau bisa dilakuin ya. Jadi kalau ada yang bilang soundman harus cewek, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Halo Mbak Anggi. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah diundang. Mbak Anggi mirip Mbak Indah ya. Oh iya nggak ada di sini. Kabar baik ya Mbak ya? Iya baik. Udah berapa lama Mbak kira-kira? Berapa lama apa dulu? Itu dia benar. Jadi Mbak Anggi ini kan menekuni profesi sebagai sound engineer sudah cukup lama ya Mbak ya? Lebih tepatnya berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kurang lebih mungkin udah 5 tahun terakhir. 5 tahun, 4 tahun sendiri. Mungkin teman-teman udah pasti kan nggak ada orang yang, sedikit banget orang yang tahu kalau orang belakang layar itu emang nggak pernah dapat layar ya. Iya. Nggak pernah dapat kesempatan buat kelihatan, buat nunjukin oh ini gue loh. Emang ya sebagian besar dari mereka juga nggak ada yang mau nunjukin juga sih ya. Iya. Tapi mungkin Mbak Anggi boleh coba sedikit perkenalan diri kepada teman-teman siapa Mbak Anggi dan Mbak Anggi ini kerjanya ngapain? Oke, halo nama saya Anggi, saya sound engineer
Dan saya juga sendiri bareng sama Mas Erisko punya sound system. Kalau dulu sih saya mulai pas lagi magang sama band-band ini ya, band-band reguleran gitu. Makasih banget sama teman saya ngenalin sama band reguleran Senopati di SCBD gitu. Terus di tahun 2019 decide kayaknya oke nih kalau kita buka rental sendiri gitu loh. Awalnya sih fokusnya memang lebih ke rental sound system ya. Cuman makin kesini kita kayak makin beradaptasi sama industrinya. Jadi kita ya yang berhubungan sama audio, terutama audio dan video kita jalanin aja. Mixing live stream, broadcast gitu, atau mixing gereja, bahkan ya anything related to audio video lah. Waduh, luar biasa sekali. Tapi kan stigma orang ya, mungkin orang sedikit banget yang tahu kalau wah, orang di belakang layar apalagi audio kan speaker berat-berat ya. Pasti orang mikirnya wah nggak mungkin lah ada cewek, sekalipun ada cewek nggak mungkin lah disuruh ngangkat. Coba Mbak, beritahu fakta yang sebenarnya. Beritahu fakta yang sebenarnya. Kalau kira apakah Mbak Anggi ngangkat mixer sama subwoofer? Itu banyak yang kaget sih sebenarnya ya, banyak. Coba beritahu semua orang. Kasih tahu pokoknya. Kalau kita ngerental pas lagi event gitu, wedding atau apa gitu, Mbak jangan nggak usah Mbak, kita aja Mbak. Orang malah nggak enak ya? Iya, orang malah nggak enak. Sebenarnya sih saya ya nggak masalah. Terima kasih malah ya mau ngebantuin buat ngangkatin alatnya gitu. Cuman nggak apa-apa, saya bisa kok dan udah biasa juga dari awal. Karena ya saya juga determinasi lah, kalau misalnya cowok bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Kenapa gue nggak bisa gitu loh, kan bedanya ya kenapa saya angkat beban nih nge-gym gitu. Ada yang namanya emansisi sapi ya. Emansisi sapi apa? Emansipasi. Emansipasi wanita. Jadi wanita, ada cewek ya, kenapa cowok bisa cewek nggak bisa gitu ya. Cuma kerja. Kalau cuma ngangkat speaker, ngangkat subwoofer, berarti sebetulnya nggak mau lah ya dibedain ya? Bukan nggak mau dibedain sih, sebenarnya ya tergantung dari kita beradaptasi aja ya. Terkadang kalau saya misalnya memang itu harus dikerjain untuk for the sake of the event gitu ya, kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak kita bantu angkat atau gulung kabel atau gimana gitu, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada let's say ada orang cowok yang lain misalnya, sini saya aja Mbak bantuin yang apa mungkin lebih enteng atau gimana, ya enggak apa-apa. Caper itu mah. Caper. Mau jadi superhero gitu kayak udah mah nggak usah, subwoofernya saya angkat, pas diangkat mama berat. Lu makan tuh. Benar. Wah, ternyata berat ya. Tapi Mbak Anggi sendiri kalau boleh tahu Mbak, backgroundnya memang sekolah audio atau belajar audio ini secara otodidak atau memang pernah ngikut di rental atau gimana tuh? Saya memang background saya audio, formal banget ya saya. Background gue di audio, ngambil S1 bachelor. Dulu di sekolah ada nyebut merek apa nih? Gak apa-apa. Dulu saya audio sekolah di SSR, School of Sound Recording. Ambil awalnya sih pengennya music production ya. Cuman makin gue belajar kayaknya live sound seru nih gitu loh, lebih banyak gerak, lebih ini. Kalau di studio kalau gue sendiri gitu kayak bosan juga ya di studio ngedit segala macam. Ya sudah gue dalemin live sound aja. Nah dulu tuh gue kuliah selama 3 tahun dan dari mulai kuliah tuh gue mulai tuh cari kerjaan magang-magang, mau dibayar mau enggak apa-apa deh. Gue ngedalemin dulu karena memang gue asli orang Palembang. Di Jakarta dulu sama kakak gue, cuman dia pulang merit, gue sendirian di sini nih, nggak tahu sama sekali yang dunia audio tuh apa gimananya tuh, bener-bener nggak tahu. Ini kalau mau dibilang tuh gue dulu drum aja tuh nggak tahu kalau drum tuh ada snare, kick segala macam gitu kan, gue nggak tahu sampai kayak pas di kelas tuh kayak apaan coba gitu. Tapi ya karena gue pikir harus belajar lah, harus mau belajar, harus ngebuka pintu sendiri gitu, nggak perlu dimomong mulu. Go hard or go die aja sih. Akhirnya berarti mengenyam pendidikan audio backgroundnya, lalu setelah itu mencoba mencari pengalaman di luar. Iya, benar-benar. Nah, ini dia nih. Berarti pernah sempat belajar recording, cuma ngerasa recording kayaknya bukan gua banget gitu ya.
Ya bukan gue banget tuh, lebih ke kayak mungkin orang gue nggak bisa diem ya. Kayak kalau diem aja tuh kayak gimana sakit sih? gitu kayak kalau iya, bosen gitu loh. Enakan live sound tuh lu kerja berapa hari, misalnya event 1 hari. Iya. Belum sama soundcheck segala macam gitu kan, lu capek cuma udah itu kelar udah. Iya, Kalau di recording tuh kayak udah seharian kerja terus juga mesti ngedit segala macam. Kadang lebih ke bosen gitu aja, preferensi juga sih sebenarnya. Tapi memang dulu gue pernah kerja di tempat recording lah, tapi bukan tempat recording yang terkenal. Cuma yang gue lihat itu adalah flow-nya. Karena capek banget, bener sih yang Bang Anggi bilang. Kerja di apa ya, studio recording tuh satu instrumen tuh bisa makan 1 sesi loh. Iya, benar banget. Karena memang kalau recording kan cacat sedikit aja kedengeran. Iya. Cacat sedikit aja kedengeran. Bahkan gitar aja kalau misalkan bisa di-tag berapa layer supaya tebel. Benar. Terus keyboard ada stringnya, ada ininya, kalau bisa terpisah. Iya. Jadi emang ngisi satu-satu, ngisi per layer itu waktu banyak sih. Iya, belum ngeditnya, belum ntar yang apa namanya kayaknya enak di retake deh, suaranya kayaknya kurang enak deh. Iya. Kan kalau misalnya kita ini gue ya, kalau misalnya kita udah agak terlalu lama di studio kan telinga kita kan juga makin capek kan ya. Pas kita udah ini oke, selama let's say udah 6 jam kita recording plus ngedit, besokannya kok kayaknya kurang ya suaranya ya gitu loh, retake lagi. Itu nggak masalah karena memang that's the work gitu, emang itu kerjanya. Cuman ya preferensi, ada orang yang, karena kalau dulu audio kan banyak sebenarnya divisinya gitu ya. Kalau mau dibilang ada live sound, ada music production, ada recording, ada broadcast, ada sound mixing, ada sound mastering gitu ya. Tinggal pilihan orang aja lebih sukanya di mana. Di dalaminnya. Berarti kalau Mbak Anggi sendiri sekarang nekuninnya di yang live sound ya? Ya, untuk sekarang nekuninnya di live sound. Gila. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah kepikir, ada nggak ya cewek yang kerjanya di jadi soundman, megang mixer? Ada bro. Jangan kaget loh. Salah satunya Mbak Anggi ini mengoperasikan mixer digital. Bahkan gue dengar cerita juga Mbak Anggi ini ngerouting, ngeloading ya. Iya. Ngeloading lo, bayangin lo. Gue coba ngomong sih, speaker berat bro. 15 inci. Coba Mbak, tangan kanannya Mbak. Coba begini deh tangan kanannya. Sorry ya Mas Eris ya. Wah. Kapalan bro. Sininya tuh kapalan bro sih. Udah pasti lah, pokoknya tangannya udah nggak mungkin cantik lah. Tangannya udah bener. Iya kan, tangannya udah nggak mungkin cantik lah, karena ngalamin banget bos, gila itu. Angkat speaker di tenteng-tenteng, mending kalau ada lift, kalau jalan. Iya, benar. Mending kalau lurus, kalau naik tangga. Kalau liftnya mati. Iya, kalau liftnya mati. Coba lo. Itu di studio tuh naik lantai 3 nggak bawa mixer segede-gede gaban itu, kayak aduh demi apa nih. Gue juga pernah tuh 10.000 watt tuh. Benci gue naik 5 lantai. 5 lantai loh, aduh. Oke, tapi menurut Mbak Anggi sendiri gimana? Kan ada stigma orang yang mengatakan kalau sound system itu pekerjaan laki-laki. Tapi kalau menurut Mbak Anggi gimana? Menurutku zaman sekarang sih semua pekerjaan, kalau memang kita kan memang laki-laki dan perempuan itu secara biologi kan beda ya. Kita nggak bisa pungkirin itu. Tapi dalam kerjaan menurutku secara jalan pikiran, otak, kita laki-laki dan perempuan tuh ya sama aja. Mungkin memang kita kayak ya cewek, kita menstruasi, terus juga kita hamil atau gimana. Dan kebalik lagi ke peran dari stigma masyarakat itu, kalau cewek tuh harus di rumah, kerjanya nggak boleh berat-berat, nanti merit juga lu bakal punya anak, ngurus rumah gitu kan. Di zaman sekarang sih kayaknya agak masih ada beberapa gue lihat bisa kayak gitu, cuman harus beradaptasi lah gitu loh. Nggak selalu kita ngotot jadi perempuan tuh harus wanita karir biar bisa nyari duit sendiri atau gimana. Nggak selalu kayak gitu, dan nggak selalu kayak perempuan tuh harus bisa ngomong anak, perempuan itu harus bisa ngurus rumah, nggak usah kerja, udah suami aja yang kerja. Tapi ya kalau bisa dilakuin dua-duanya, kita beradaptasi dengan kondisi kita, ya kenapa enggak? Kayak audio gitu, gue setahu gue sih banyak ya. Ada beberapa cewek juga yang gue tahu. Salah satunya temen gue juga dulu di SSR itu, namanya Andri. Cewek juga, dia sekarang megang di ini
broadcast, tempat broadcast TV gitu. Kadang gue ngeliat dia ngepost lagi ada event apa, dia yang megang. Dan juga ada beberapa yang gue tahu dulu pas gue awal banget di dunia audio, ya dikenalin nih. Dulu gue pernah engineer cerita ke gue, dulu ada juga tuh cewek namanya siapa gitu, sound engineer juga. Jadi kayak gue join ke forum juga, join ke forum sound girls gitu yang di luar negeri gitu kan. Ada ya? Ada banget. Terutama dia tuh di Amrik sih, banyak di Amrik, tapi mereka kayak seluruh dunia. Untuk sound girls kita join aja. Gue pernah dulu pas awal banget nanya, awal karir gitu, nanya ke foundernya, saran dong kalau misalnya mau mulai gimana gitu-gitu. Itu rata-rata langsung ngasih tuh, encourage banget. Just make it fun, jangan terlalu di ini di itu. Kalau misalnya kita bikin kesalahan, itu ya namanya belajar, kita pasti bikin kesalahan. Itu salah satu foundernya tuh Carrie Keyes, dia monitornya siapa ya kalau nggak salah, Red Hot ya. Ya itu baik banget orangnya, ibu-ibu gitu. Dan lakinya sih ini ya, Defred ya. Lakinya juga orang sound juga. Orang sound juga. Kemarin pun kayak gue sama Mas Dika gitu megang ada satu duo si Jesla itu di salah satu studio di Blok M. Itu juga sama tuh, cewek juga yang megang ininya, megang broadcastnya, megang soundnya gitu. Lakinya lebih ngurusin di bawahnya, dia lebih ngurusin digitalnya. Itu juga gue salut gitu, karena memang sekarang tuh bukan waktunya lagi kerja di industri yang banyakan cowok. Itu ya cowok aja, nggak itu cuman simple ya lu harus nge-push diri lu sendiri untuk bisa ngelakuin. Karena gue pun kayak base dari keluarga gue kan pebisnis ya. Bokap gue besi gitu, koko gue kontraktor, banyak kok cewek sekarang engineer masuk kuliah juga teknik sipil, teknik apa itu audio kan termasuk teknik ya, audio tuh. Cewek bener. Lebih beradaptasi lah kalau gue jujur aja lah ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan ada dari kalian mungkin seorang perempuan malu nih pengen masuk, pro audio bisa nggak ya cewek? Bisa bro. Cuma memang yang gue lihat ya mbak ya, cewek kalau udah masuk jadi kerja di bidang audio biasanya tuh sisi kecewaan hilang. Karena apa? Iya, udah mau nggak mau lu jadi sedikit agak bukan tomboy, lu jadi sedikit agak laki, karena emang itu kerjaannya menggunakan kekuatan, udah gitu ngurus tenaga, udah ngurus kesabaran gitu. Mental banget. Dan bahkan kalau misalkan mungkin sudah pernah megang event besar gitu, waktu tidur kurang. Itu pasti. Itu memble lah mata. Itu sih mata memble sih. Iya, benar-benar, karena kita kayak gue kerja sama Dika gitu ya. Gue kerja sama Dika di saat gue lagi nggak kerja dan di saat gue kerja. Beda nih gitu loh, pembawaannya pun beda. Kalau gue ya sendiri santai gak apa-apa, cuma pasti kerjaan gue bakal lebih, orang makanya kadang ngeliatnya galak banget nih cewek gitu loh. Tapi sangar banget. Tapi ya kurang percaya apa enggak ya? Kurang lebih memang looksnya seperti itulah. Iya, itu jadi kayak lu bakal ngeliat kayak tegas. Gue tapi gue pernah ngeliat ya, cuma gue ngeliat dari jauh gitu. Ada cewek pegang mixer. Wah, banget gue bilang gitu. Ini keren banget cewek tuh kalau udah megang mixer. Apalagi nggak ngerokok tapi. Enggak ngerokok. Gue nggak ngerokok. Jangan. Soalnya jadi kalau ngelihat cewek tuh, waduh, ini beda nih. Yang megang cewek, yang mixing cewek. Wah, keren ya. Kadang gue mikir, keren ya. Gue juga dulu pas. Lagi DJ. Wah. Dulu gue tertarik loh jadi DJ karena gue kan suka Avicii gitu ya. Dulu kayak tertarik, tapi pas ya itu udah di music production kayaknya otak gue nggak nyampe deh bikin yang gini-ginian gitu. Iya. Saya suka DJ sih. Demennya. Tapi Mbak Anggi, kalau dari segi support keluarga, apakah orang tua atau mungkin saudara ada yang pernah bilang, lu ngapain sih masuk di dunia audio, kayak lu ngapain sih kerja ibarat kata nuker waktu, nuker duit sama tenaga gitu loh. Pernah nggak, atau mungkin ada nggak disupportnya dari saudara, orang-orang terdekat gitu? Kalau nggak support sih keluargaku tuh lebih yang
mungkin karena ya papaku tuh pebisnis gitu ya, jadi dia ngelihat ini aja kesempatan aja. Cuman pas awal-awal gue kerja gitu, pas awal-awal gue engineering kan malam ya rata-rata, apalagi di Senoparty itu kan jam 10 balik-balik bisa jam 3 gitu. Nah, memang orang tua gue awalnya tuh nentang, kamu tuh ngapain balik-balik malam kayak ini kayak itu, dengan stigma kalau cewek balik malam gimana gitu kan. Temen pun sama. Pas mereka tahu misalnya gue ke bar ini buat ini ketemu orang, ngesal, mereka nggak tahu kalau gue tuh nyari koneksi, gue tuh mencoba untuk nyari kerjaan loh. Jadi pas gue lulus gue nggak nganggur, nggak nganggung-nganggung doang gitu. Temen do you know what the meaning of nganggung-nganggung? Gedek-gedek ya. Ya itu gedek-gedek nganggung kurang lebih sama-sama. Jadi gue ya mencoba mencari kesempatan kerja gitu loh. Dan orang teman-teman gue mikirnya, ih Angie kerjanya party mulu ya di Jakarta ya, ini party mulu segala macam, demen minum. Gue kayak gue kan nggak ngumbar ya, yang kayak gue kalau gimana pun ya paling sekedar foto, oh ini nih gue lagi di sini atau gimana. Lebih ke stigmanya kayak gitu, kayak cewek dibilang orang tuh kalau di Indonesia apalagi daerah ya kan masih kan cewek nggak bener lah. Iya, cewek nggak bener. Cuman pas gue udah ada kelihatan nih ada hasilnya gitu, orang baru padahal mereka sendiri tuh pas ngomongin gue dari belakang tuh padahal demen gitu ya, mereka ya demen. Sekarang kan demen party lah, demen apa. Kalau gue jujur udah bosen sih karena kerja gue di situ kayak ngeliat orang mabok, kayak ngejagain alat mixing segala macam gitu, kayak udah kenyang lah kayak gitu. Tapi kayaknya emang harus dibikin ini sih, kayak ilustrasi sih. Jadi kalau cewek sound engineer kerja di audio, masuk bar yang orang bayangkan, nge-clubbing, minum-minum. Iya, Padahal ngejagain mixer, ngejagain mic. Padahal bolak-balik kedengerin gitu kan. Gimana nih? Jangan sampai nih mic dilempar. Iya, bener banget. Waktu itu pernah kita sound engineering, gue kan di depan ya, karena kan tempatnya lumayan gede tuh, di belakang dia mixing, di depan ada cewek dong, bener-bener udah mabok tuh kejungkul ke belakang gitu, sampai kayak roll belakang gitu. Gue kayak ya ampun gimana nih, untung ada ininya kan, ya udah gue rapiin lagi aja dulu. Ngeri men kerja, maksudnya buat teman-teman yang mungkin pengen masuk ke dunia audio ya, memang banyak kan emang audio ini kan adanya kan di industri dunia hiburan, broadcast. Broadcast tahu sendiri kan, TV aja mati jam berapa? Iya, nggak pernah mati. Jadi selama TV masih nyala ya udah berarti ada orang di dalam studio yang lagi megangin mixer, dia perhatiin gimana jalannya, gimana kondisinya. Sama juga kalau misalkan kerja di bar juga, bar kan memang hidupnya dari jam 6 ke atas. Iya, benar-benar kerjanya ya masuknya mulai jam 5 sore, jam 6 sore sampai jam 3. Bahkan pagi loading. Iya. Bahkan pagi loading. Iya, benar-benar loading banget. dulu karena emang capek sih ya. Cuma bagi mereka yang ngerti itu fun gitu loh sebetulnya. Fun banget. Dan balik-balik lagi juga kayak dari dulu juga gue nggak bisa bangun pagi gitu, tidur selalu malam. Ya udahlah sekalian aja gue kerjanya juga kayak gini gitu kan. Walaupun sering diomelin nih, kamu tuh nggak sehat loh. Orang malam tidur kamu malah bangun, orang bangun pagi sampai siang kamu malah tidur gitu. Ya kerjaan juga kan gitu kan. Dan juga kayak kalau gue ngelihat kerja di nyari entah benar-benar kerja atau cuma sekedar hangout sama teman-teman atau gimana, opportunity tuh banyak banget di mana-mana kalau kita mau mencari ya, kalau kita jeli untuk mencarinya gitu loh. Kayak simply lu datang ke cafe, bar, duduk, kenalan nih sama in-house-nya atau apa gitu, bang ada ini nggak, kira-kira gue bisa belajar gitu di sini atau gimana. Rata-rata kebanyakan tuh orang mau itu cewek mau itu cowok, mereka ayo yuk belajar bareng yuk, gini gue ajarin nih, oh ini tuh input tuh apa, output tuh apa, itu mixing yang enak tuh gimana, mereka open. Cuman baik-baik lagi ya memang harus lebih berhati-hati kita sebagai perempuan tuh. Betul karena nggak seluruh orang punya good intention. Gitu. Jadi benar itu memang yang harus diperhatikan lah. Tetap ada perbedaannya, cuma ya harus disiasati dengan hati-hati. Karena memang ya kadang banyak lah perbedaannya. Kalau misalkan cewek kita mau belajar ke orang yang memang nih orang kayaknya di bar nih suka mixing nih, kita yang ngedeket
dikiranya Iya. lain. Dikiranya lain. Padahal ya gue juga pengen belajar, gue juga pengen tahu ilmunya Iya, gimana iya, gitu. Jadi itu benar. tetap disiasati dengan hati-hati ya, perbanyak kepada relasi-relasi yang mungkin orangnya juga sama-sama pemain audio. Jadi supaya lebih enak, lebih ya mengurangi stigma negatif orang ya, padahal kita nggak ngelakuin hal negatif gitu loh. Iya, kayak dulu makanya gue terima kasih banget tuh, gue dulu kuliah di sound, gue dikenalin sama ini sama itu, terus juga dosen gue dulu Angelo, nggak tahu sekarang dia di mana gitu. Dia yang kenalin gue ke Mas Dika. Mau ngikut nggak nih pas dia lagi ada acara di mana ya, kali ke Kuningan Raisa gitu, di Pertamina. Nah dari situ tuh gue mulai, dan Mas Dika ya bener-bener ngajarin nih, oh ini tuh kayak gini, industrinya tuh kayak gini. Di sisi lain pun dia juga kayak ngeliat, memang kita di Indonesia tuh masih ada pandangan cewek gitu ya, cewek tuh agak apa namanya ya, nggak sekuat cowok gitu, cewek nggak sekuat cowok, dan gue menghargain itu, bukannya gue merasa direndahin atau gimana, untuk lebih dilindungin kayak sama dia gitu, dijagain lah gitu loh kan. Modus karena dia. Ya karena memang nggak bisa. Iya nih. Modus dia. Biasalah. Yang baru single waktu itu. Jadi kayak gue appreciate banget, dan mereka kayak si Angelo terus Dika ngajarinnya tuh benar-benar mau ngajarin nih, bukan kayak sekedar apa nunjukin kalau gue tuh bisa loh, nunjukin egonya. Itu gue benar-benar appreciate banget engineer kayak gitu, yang memang pengen ngelihat generasi baru, mau itu cewek mau itu cowok, ngenekunin audio, karena di Indonesia tuh masih jarang. Sangat apa ya, awam kurang banget ya, karena memang dianggap bukan sebagian orang, sebagian besar suka menganggap ya soundman mah bisa siapa aja lah, soundman mah nanti, maksud gue ya sorry ya, dari pengadaan sound system itu nggak pernah murah loh. Iya, kalian ngeluarin uang banyak, kalau yang megang nggak benar. Jadi emang semoga ya, doakan saja podcast ini menjadi pelopor sadap. Jadi dari sini mudah-mudahan orang melek gitu, kalau misalkan profesi sound engineer itu penting. Bukan cuma aduh yang penting bisa deh, aduh yang penting nggak sepenting itu. Karena ya kembali lagi, sound system itu harganya nggak murah. Sound system itu harganya nggak murah, dan perlu orang yang mengerti, perlu orang yang memang mau in charge all out di dalam, harus benar-benar dihargain gitu loh. Iya benar, karena ya juga kayak orang kan ngeliatnya musik band gitu kan, yang mereka pandang oh main musiknya enak nih. Cuman yang mereka nggak tahu adalah kalau misalnya walaupun bandnya enak, mainnya enak, bandnya bagus, tapi soundnya busuk gitu, bandnya pertama nggak enjoy. Kalau band nggak enjoy, mereka nggak bakal enak main keluarnya gitu. Betul, dan setuju. Juga dari sisi audiensnya, kok soundnya apa sih, kayak bagus, kekencengan lah, kok pecah lah gitu kan. Nah itu yang orang belum terlalu paham, belum terlalu melihat, oh dari sisi itunya, yang mereka lihat sound, speaker, stand, taruh, colok, nyala gitu. Padahal kan nggak gitu, banyak banget hal yang mesti dipikirin dari venue aja, suhu dari venue, terus kelembapannya, seberapa rame itu venue, terbuat dari apa venue itu, bentuk ruangan, bentuk ruangannya, tingginya, label, banyak pertimbangannya, banyak banget. Itu kalau kita ngomong yang gede, kalau misalnya venue kayak kafe kecil gitu ya, itu aja juga kita mesti mikir posisi penontonnya dari mana, duduknya di mana, orang pertama di mana gitu. Mau sekenceng apa, betul. Band yang main tuh band apa nih, apa band akustik aja atau band rock and rollan atau alternatifan, karena itu kan beda banget kan, atau DJ gitu yang main. Pokoknya kalau misalkan kayak gitu, apapun ruangannya, apapun audiensnya, siapapun bandnya, kalau suaranya gak enak, sound system yang salah. Iya benar. Kalau suaranya enak, bandnya yang salah soundman. Kalau misalkan suaranya enak, wah bandnya top band. Kalau misalkan pembelinya banyak, orang banyak, bandnya yang top. Tapi kalau suaranya gak enak, soundmannya jelek. Kita seneng banget pas sekarang, mulai zaman sekarang tuh orang mulai pada melek nih, owner gitu ya, owner cafe gitu melek, kalau sound tuh penting loh sound tuh, karena memang misalnya sekarang kan udah kayaknya lebih banyak ya live sound dibandingin dulu gitu kan. Lagi booming banget nih, lagi booming banget.
Jadi orang bisa ngebandingin nih, datang ke kafe bar yang gede di sini di SCBD, datang ke Kuningan kayak gini, datang yang di Pik kayak gini, datang yang di Kemang kayak gini. Nah, mereka bisa merasain, oh iya ya, kalau suara sound kafe yang memang proper instalasi dan mixingannya, tuningannya itu memang lebih enak. Nah, dari situ owner, investor lebih sadar nih, oh yuk kita bikin sound yang oke nih, yang memang bukan sekedar nempel gitu doang. Bener. Asal ada suara ya. Iya, asal ada suara. Itu orangnya mikirnya orang udah mabok juga. Cuman kan orang kan mau enjoy. Benar. Bagaimanapun orang mau enjoy, mau denger musik itu enak gitu. Benar. Tapi kan orang mabok kan datang nggak mabok ya. Iya, makanya. Nggak ujung-ujung dari rumah dah. Satu. Enak banget. Enggak gitu ya. Berarti kan datang. Ada sih, itu ngerasain tuh si Matika tuh. Ya kan datang kan segar dulu ya, segar. Ya, Wes, apa kabar bro? Gimana? Sama siapa tadi kesini gitu. Panasan. Wah, siapa band ini? Wes, enak juga nih. Iya. Gitu. Baru abis itu minum mabok. Benar. Berarti kalau Mbak Anggi sendiri berarti ya pernah ada sedikit komplainan dari keluarga, tapi sekarang sudah bisa membuktikan kalau ya sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah mulai ada hasilnya. Jadi emang buat teman-teman yang mau tekun di pekerjaan apapun, teruntungnya apalagi cewek yang mau coba, wah nih kerjaan orang katanya kerjaan cowok, tapi cewek juga lu ngerasa lu bisa, gua bisa kok, nggak cuma cowok dong, ya masuk, terjun aja coba, habis itu tekun dalamnya. Gue yakin sih kayaknya emang asal mau ditekunin aja, mau ditekunin, kuat mental itu udah pastilah, apalagi pro audio ini sebetulnya kalau mau dari sekarang nih, karena nggak banyak orangnya. Iya benar banget, nggak banyak. Kemarin kita baru training di gereja, dan ini di gereja tuh banyak pelayanan gitu ya, nggak cuman sekedar pelayanan jadi videographer atau main musik doang gitu. Bisa belajar dari audio, karena gue yang salut sih gereja-gereja tuh sangat ngemodalin anak-anak gereja ini untuk belajar untuk audio, video. Mereka ini banget, belajar deh, kita panggil si engineer ini, si engineer itu buat ini. Dan kemarin ada satu di Bandung cewek, dia that's the first itu gue ngeliat, akhirnya ada lagi gitu ya, ada lagi cewek gitu. Kita sharing, dia nanya gimana sih kalau misalnya sebagai cewek gitu di industrinya. Ya kalau kita mau ngeliat dari kita sendiri gitu ya. Ini kalau gue ngelihat, kalau kita dari diri sendiri ngebeda-bedain, bakal mindsetnya ya dibeda-bedain. Jadi kita samain aja ya, kita nggak usah mikir gendernya, mikir kayak gue bisa kerja. Baru nanti pas kita udah masuk, kita lihat nih gimana cara kita navigasiinnya. Karena memang ada perbedaan gitu loh, dari treatment, dari apa, itu perbedaan. Dan jangan takut untuk bertanya dan reach out. Karena kebanyakan tuh orang open banget untuk belajar, apalagi ya audio kan jarang kan ya. Mau cewek mau cowok, anak-anak tuh jarang. Dan juga sekarang lagi banyak pada butuh sih kayaknya ya, sound engineer ya, lagi pada nyari sekarang gitu. Apalagi sekarang ya, karena setelah 2 tahun terkena pandemi, banyak tempat usaha atau mungkin tempat hiburan yang tadinya tutup sekarang makan buka dan berjamur ya. Banyak yang buka-buka. Ya memang sih ini harapannya memang supaya sound engineer soundman itu harus ada gitu loh. Enggak cuma taruh nanti install aja Mas, nanti bisa coba latih orang saya ya. Sekedar latih, sekedar nyalain, terus yang maintenance siapa? Iya, benar yang banget. Maintenance siapa? Terus yang mau merhatiin siapa gitu. Jadi memang harus benar-benar ada orang yang ya bisa charge di situ dan memang all out. Ya semoga aja ya kedepannya yang namanya profesi sound engineer atau soundman benar-benar bisa makin dihargain lagi. Iya, semoga gitu banget, semakin. Dan sekarang juga kan zaman orang TikTok gitu ya, orang-orang TikTok, kita kan bisa ngasih edukasi nih. Ntar kita dari bikin podcast kayak gini, kita bisa dengan mudah sesuatu pelajaran atau industri yang orang tuh nggak tahu, orang jadi mudah lebih belajar gitu loh. Tahu ternyata kayak gini ya, kayak kedokteran kan orang banyak bikin VT gimana gitu. Terus kita juga audio, gue encourage banget untuk ngelakuin ini, kayak gue sama Dika, gue coba sama teman-teman engineer lain gitu. Yuk kita bikin podcast, kita bikin seri basic audio gimana gitu loh. Anak-anak musisi tuh juga banyak yang tertarik soalnya.
semakin semakin apa nge-reach makin jauh, bukan sekedar orang circle lingkungannya kita aja, itu kan makin bagus. Orang makin makin tahu lah pokoknya dunia audio tuh kayak gini loh. Oke, Mbak Anggi, pernah nggak punya pengalaman nggak enak tuh pas ngejob? Pengalaman gak enak tuh pasti ada. Contohnya waktu itu kita awal banget pas buka rental. Mulai. Feel the tea ya. Jadi gue waktu itu masang sound untuk salah satu artis si Tanayu dia main. Sama Dika juga kok kita bawa gear kita sendiri, bawa mixer sendiri. Yang di tempat di venue udah ada nyewa rental. Cuman kita memang mau all out untuk ngebantuin si Intan karena dia banyak sequence, banyak ini biar mulus lah. Nah pada waktu itu kita udah masang, kita masukin colok segala macem. Tiba-tiba kayaknya entah bukannya seuzon atau gimana, entah disabotase atau gimana seuzon gitu. Lah udah pasti lah. Iya. Karena pas soundcheck tuh aman banget, cakep, soundnya enak. Pas lagi mainnya juga cuma bentar lagi, cuma 3 lagu atau berapa gitu. Monitornya nggak nyala, DPA nggak keluar gitu kan. Itu gue udah kayak bolak-balik sih, Dika lagi mix segala macam. Ada teman kita satu si L ya, si L datang. Ini gue udah personalin ngomong nih ke Mas ininya engineer-nya. Kok ini nggak keluar, mesti dinaikin ininya nggak sih? Karena kan gue tahu kan mungkin si Mas ini nggak nganggep gue. Dia pikir mungkin gue cuma sekedar namanya orang siapa tahu sih lah, gitu loh. Terus siapa sih? Gue gue balik ke Dika. Tadi udah gue kasih tahu, cuma kayaknya nggak dinaikin sama dia ininya fadernya. Cuman ya gimana, gue udah kasih tahu berapa kali nggak dipungkirin gitu loh. Gue kayak ya udah, akhirnya teman gue si L itu datang, dia maki-maki. Itu dimaki-maki, baru denger udah di lagu terakhir. Itu kayak mampus gue udah di lagu terakhir baru dinaikin. Lah terus selama 2 lagu itu keluarnya di mana? Kalau di monitor doang. Iya makanya kita udah bikin session, udah bikin ini latihan kalau macam tuh, jadi kayak ya udahlah pengalaman itu ya. Tapi bete sih, maksudnya gue kasih tahu ya, kalau misalkan yang namanya udah check sound check sound itu selalu perfect. Serius, check sound itu selalu perfect, makan waktu banyak, udah oke, semua bunyi bla 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 bla, cuma ditinggal makan, buset, itu speaker bisa mati loh. Cuma ditinggal makan, bisa-bisanya itu mic nggak keluar, gue nggak tahu ya. Iya benar kan banget. Kita mikir kadang, oh ya elektronik ya. Ya Mas, tapi kan elektronik nggak ada yang tahu, bla 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 bla. Iya, tapi kan kadang kita mikir kayak, waduh, apa ya harus gue tungguin sambil makan nih mixer? Iya benar. Berdoa dulu. Wah itu keringet dinginnya sih, keringet pas udah majreng nggak nyala. Wah, itu pernah kejadian gue gitu. Waktu itu live streamingan di studio, ada di ini bareng sama kita. Udah nih ada pakai 4 mikrofon, nggak salah 4 mikrofon mic clip on. Mic clip on. Pembicaranya, MC-nya itu aman, awalnya aman banget gitu. Udah kita tinggal, kita makan dulu, break dulu, jam 1 baru mulai masuk. Input 1, input 2, mikrofon nggak keluar. Aduh, ini tadi aman ya, kok nggak keluar ya? Udah di setting, udah segala macam, udah puter otak, nggak sampai berapa menit kita ganti ini deh, inputnya deh, daripada kita ribet kan nggak kesana, udah nge-shoot gitu loh, udah live stream, udah nge-live gitu. Colok deh, ganti colokannya ini. Dan stigma orang tuh udah pasti, itu waktu pas tes suara yang nggak keluar dah, soundman jelek. Iya, bener. Aku nggak mau tahu, soundman jelek. Soundman juga bener nih. Soundman nggak bener nih, udah pasti nggak tahu kayaknya dia nih. Langsung detik itu juga. Apalagi kalau udah sampai nunggu lama, bener ya Mas? Kotak-katik. Tes belum keluar. Wah, udah geleng. Alamat besok nggak dipanggil lagi. Iya gitu. Besok nggak dipanggil lagi pokoknya kayak enak gitu. Banget tuh kayak gitu. Makanya coba, maksud gua tolong ya. Curhat kepada semua kalangan masyarakat ya. Kendala pada audio itu nggak selamanya ada di kita. Iya. Banyak variabelnya. Bisa listrik. Iya. Kadang terus baterai. Terus bisa juga kabel. Lalu ada lagi nih, apa nih? Kadang enggak. Yang orang kadang nggak mau tahu mic wireless frekuensi. Iya, itu penting banget. Orang nggak mau tahu, pokoknya orang nggak mau tahu, Mas ini kenapa gini, Mas katanya ini mic mahal bla 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 bla. Gue pernah ya waktu itu ada instalasi di salah satu bank.
BUMN ya. Dulu gue pernah bawa ke situ rental di lantai berapa gitu, dia tuh ada kayak function roomnya gitu, aman. Nah kita pasang di lantai atas itu ada function roomnya juga gede kayak ballroom aja jatuhnya lah. Dipakai buat sholat. Pakai Berdynamic kok wireless. Bayangin pakai Berdynamic wireless bisa trak nembak suaranya. Iya. Wih, ada apa ini gue bilang nih. Nyamber. Tapi sebelum sholat, wih deh gila, bagus banget bos suaranya, bisa-bisanya loh. Itu masih izin dulu kayaknya ya sama yang di ruangan. Terus ada di gereja gue yang sekarang, gue pelayanan. Jadi di jam tertentu kan itu kan dekat sama ring 1 apa nih istana kan? Iya. Di jam tertentu, mic standby dari jam 8 nih. Contoh gue udah gue nyalain, aman men, nggak ada zut nggak ada. Jam 10, 11, nah ini krusial nih. Kadang ada, kadang enggak. Itu bisa ya dipakai, gue baru ganti baterai, tiba-tiba tahu kan gitu kan? Iya, benar. Paling parah. Apa nih? Dulu di Senayan di Tendor, acara gaming gitu. Ya. Itu gue kayak biasa di kayak mixing, gue yang ini kan standby kan. Megang mikrofon ada kali 6 gitu ya. 3 kanan 3 kiri gitu, tiba-tiba dong di PA segede-gede gitu. Gue kayak lari gimana nih, ada apa nih? Ternyata ada orang reporter bawa ini sendiri, apa namanya, mikrofon sendiri. Entah ininya in-earnya atau apanya nyamber. Iya, padahal kita udah booking ya, karena kan di daerah Senayan gitu kan, nggak mungkin kita nggak booking acara gitu. Itu kayak lari maju belakang gimana ini panggil orang kru untuk ini. Jadi emang kadang nggak ya, sebagian besar alat bagus maupun alat yang standar bisa berfungsi dengan maksimal. Tapi kita nggak bisa pukul rata bos. Bener. Tetap harga emang nggak bisa bohong lah. Kadang kita beli item yang mahal untuk kebutuhan tertentu, itu suaranya satu, nggak hanya kualitas suaranya yang bagus, keamanannya. Kalau mic wireless biasanya frekuensinya kuat. Dia kuat. Kalau memang pun kadang sekalipun beli yang mahal pun harus beli yang namanya sirip kalau misalkan di kelas itu. Jadi penguat sinyal. Jadi emang maksud gue ya tolong lah. Jangan selalu kami yang disalahkan. Jangan selalu kalau ada suaranya yang gimana dikit langsung noleh ke belakang. Kita tuh sedih sebetulnya. Saya tidak mau. Kita tuh sedih banget sebetulnya. Serius gue enggak mau. Gitu banget ya. Iya, padahal bayangin karena gue di gereja ya. Kalau misalkan lagi pas pegang mixer gitu, bunyi zut, orang segereja tuh ngeliatin gue gitu. Gue kan tertuduh ya. Kan gue gak ngapa-ngapain, gue bilang, santai aja dong gitu loh kayak. Tapi kalau engineer apa yang gue lihat nih, yang tua-tua gitu, yang udah biasa berapa 10-15 tahun kerja gitu, kalau ada bunyi-bunyi gitu kayak nyantai aja mereka dengan enteng kayak ya dicek ini, dicek itu. Karena mungkin udah biasa kali ya. Kalau gue aja masih kalau kadang sekedar suara apa gitu gue pikir nyambung nggak nih atau feedback kan gitu loh, padahal suara ternyata handphone. Kadang ada tuh mixer kalau misalkan deket headphone diginiin. Ada tuh. Gitu. Itu juga kadang-kadang kan frekuensi juga kan. Iya. Jadi kadang-kadang suka nyamber. Namanya elektronik ya, kita kan nggak bisa selalu pengen. Betul. Lu bener kerjanya, apalagi kita yang live sound. Alatnya kan pindah-pindah nih, bukan di satu studio atau di satu instalasi yang memang udah stay di situ aja, fix installation gitu. Sama gue yang satu pengen gue ini jelasin itu kayak preparation is gitu. Preparation tuh mau itu cuman acara kecil, mau itu acara live stream, mau itu acara gede, mau itu acara ulang tahun di KFC gitu. Kecil itu juga gitu ya. Preparation tuh is key banget bener-bener. Jangan sampai kayak lu bikin event launching seminggu sebelum baru ngasih, Mas, ini kita mau bikin event, ininya ini apa namanya coba kontennya ini, masukin kayak gini. H-1 malam ngasih tahu, Mas, videonya ganti ya, padahal udah fix ininya nih di OBS-nya tuh udah fix. Pasti berantakan. Udah kelihatan. Event yang dipersiapkan entah itu sebulan atau 2 bulan atau 2 bulan sebelum atau yang 2 minggu sebelum dan seminggu sebelum itu udah pasti kelihatan. Unless memang orangnya ini firm, tahu, bener-bener tahu, dia bisa ngehandle sebagai ketua timnya. Itu baru tuh. Itu tapi jarang sih ngeliatnya. Yang disalahin siapa? Kita lagi.
Pokoknya kita yang salah ya kita terima, kita Iya, ya udahlah ya. Itu namanya tuntutan kita kerja nggak ya. apa-apa disalahin nggak apa-apa, tapi bayaran tambahin. Bayarannya please ditambahin, kita nggak apa-apa kok. Gak apa-apa asal dibeliin kopi lah ya. Makanya, tapi Bang Anggi, tadi itu kan pengalaman ya buruk, menarik, dan kadang kalau misalkan udah kelewat kita ingat kayak wah ini Tawa aja. ketawa doang. Iya, lucu sih. Tapi benar-benar ya pengalaman di audio emang kadang kalau dapat pahit ya pahit banget, tapi kalau dapat yang fun ya fun banget kadang-kadang gitu. Tapi Bang Anggi, untuk sejauh ini kira-kira akankah mau kepikiran gak sih buat kayak aduh gue kayaknya udah bosan di audio gitu. Ngerasa boring gak sih? Kalau gue kayaknya bukan bosen atau boring ya, karena masih banyak hal yang bisa dipelajarin di audio, masih yang banyak Luas. yang luas banget science. Update lagi dia. Iya, science tuh kan mau itu di audio, teknik ataupun biologi atau fisika itu kan selalu berkembang ya, banyak ya. Kalau gue lebih ke dari sisi kayak gue mau ngapain ya. Ini kan gue udah dulu nyari kerjaan nih, audio, gue pengen kerja karena kuliah gue audio, gue pengen kerjanya audionya juga gitu loh. Gue ngeliat industrinya kayak gini. Kalau sekarang lebih kayak oh mungkin explore ke ini kali ya, ke music production, bikin lagu entah atau recording. Iya, jingle itu kayaknya seru nih, bikin video, belajar tentang kamera, belajar tentang videografi, terutama di saat kondisi sekarang. Orang walaupun sekarang udah dibuka nih, tapi kan masih orang hybrid kan ya, masih di event offline plus online juga gitu. Apalagi nih yang gue bisa pelajarin gitu, dan juga sambil juggling. Menurut gue itu seluruh orang sih ngalamin kehidupan lah. Kita sound engineer kerjanya malam, kadang kayak si Dika gitu kerja malam tapi siang juga ngurusin kerjaan juga masih gitu loh. Nah gimana cara ngimbanginnya sebagai pekerja, ngimbangi sama kerjaannya, terutama gue cewek nih yang dibilang gitu kan, ada certain tuntutan lah yang entah ini si Ono ngomong lu kayaknya makin dekil ya. Kurang ajar. Kurang ajar. atau bilang lebih perawatan lagi lah si ini si itu gitu kan. I'm trying my best. Gue ngurusin. Percuma nanti kena debu lagi. Percuma. Iya, masih ngurusin rumah, masih ada tuntutan. Ini yang menurut gue kadang double standard ya sebagai cewek ya, sebagai sound engineer cewek gitu. Gue ngurusin rumah gue masak gue loading apa namanya gue ngeloading kerja Memang itu yang menurut gue kadang dituntut orang, perempuan tuh harus perfect, harus pintar lah. Lu sebagai perempuan tuh harus juggling apa namanya, antara kehidupan lu, karir lu, sama hubungan lu, kesehatan lu, tuh harus ini semua. Kalau enggak ya kanan kiri ngomong kok lu kayak gini sih, lu kayak gini sih, gituannya. Nah ini teman-teman gue nih baru ngalamin nih. Teman-teman gue yang baru masuk kerja, yang baru nyari kerjaan, yang apa, ternyata gini ya kalau dunia kerja tuh ya. Itu yang gue juga bersyukur, dari dulu gue udah sadar nih, gue harus mulai sendiri, jangan nunggu. Orang kan ada kan misalnya pas dia udah lulus atau mana, mereka baru nyari kerja, baru nyari koneksi, terlalu fokus sama, nggak salah, gue nggak bilang salah untuk fokus sama pendidikan ya. Betul. Cuma namanya Indonesia, bahkan sekarang nggak di Indonesia aja, gue ngeliat orang-orang di Amerika juga sama strugglingnya di bidang pendidikan gituan. Cobalah untuk lebih mencari di luar dari entah itu bidang yang memang dia pelajarin atau simply cuma karena ya itu yang tadi gue bilang, opportunity itu di mana-mana. Opportunity itu dan di mana-mana. Dan juga kayak peduliin lah omongan orang gitu. Apalagi orang yang nggak paham, nggak tahu sama diri lu. Kalau keluarga mereka memang concern soal diri kita, keluarga, pasangan gitu kan. Tapi kalau orang-orang lain yang cuman bisa ngomen gitu, yang ketemu paling sebulan sekali ngomen, nggak usah dipeduliin sih, karena kita perempuan tuh memang kebanyakan kecenderungannya ini gimana ya, gue ngeliat kayaknya si ini di sosial media karirnya ya, si ini, cuman jangan terlalu inilah. Ini terutama gue tuh ngomong kayak gini untuk orang-orang yang seumuran sama gue, yang masih umur di kita kisaran
23, 25, 26 gitu kan masih mencari itu. Mau itu anak audio, mau itu anak apa. Pokoknya ya do what you wanna do. Selama terutama keluarga lu masih support masih ini bisa provide udah gitu. cukup lah. Iya, nggak usah peduliin si ini kayaknya enak ya, dia bisa ini kerjanya kayak gini, bisa traveling ke sini ke situ. Jangan kayak gitu sih menurut gue, karena lu nggak bakal happy dengan apa yang lu lakuin. Appreciate what you have gitu. Tapi lu pernah nggak sih kayak Anggi ngapain sih itu tuh PNS? Pernah gak sih maksud gue kan itu kan kerjaan yang diidam-idamkan orang tua ya, itu PNS tuh dia. Itu udah baru berapa lama udah punya rumah, udah punya mobil, mati udah ditanggung. Enggak, kalau keluarga gue bukan datang dari kalangan PNS gitu, gitu. Bukan, cuman lebih ke pebisnis, pedagang yang lebih kayak kamu nggak mau cari kerjaan yang lain yang lebih ada lebih gede lah, lebih gede pemasukannya, terus juga kayak apa namanya apa nggak capek kerja malam terus mikirin ini, kamu tuh kelihatannya stres. Nyokap ngomong kayak gitu, kenapa kamu nggak balik aja ke Palembang, buka toko aja, papa kamu kan udah bisa ini segala macam. It's not that I don't want, gue mau, jujur gue mau nih, kalau memang ada kesempatan kenapa enggak, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Cuman gue harus bertanggung jawab sama apa yang gue punya di Jakarta. Gue mesti orang kan ngelihatnya manis-manisnya aja ya. Kalau misalnya ngelihat si ini buka toko bangunan, buka apa gitu, wih sukses ya. Kita nggak tahu dia ngambil utangnya berapa banyak. Kelihatannya aja bisa beli mobil, bisa beli rumah, padahal itu utang tuh keliling pinggang kalau dibilang orang gitu. Benar. Itu makanya gue mencoba. Utang ke distributor berapa banyak? itu. Tagihan lu belum lunas gitu. Kadang kita ngeliat gitu kan, sales nih kayak Mas Satrio gitu kan, ke Jogja, ke Bali gini, enak banget ya kerjanya gitu, nggak tahu apa yang dijalanin gitu kan. Nggak tahu dia. Itu. Nggak tahu dia tuh. Gue appreciate. Berapa banyak Mas? gue ya namanya mungkin orang tua tuh lebih concern aja ya sama masa depan anaknya gitu ya. Setuju. Cuman gue bilang sama mereka, kerjaan tuh di mana-mana high risk, high return, low risk, low return. Kalau misalnya gue modalnya gede. Oke, kalau kerjaannya gede? Iya, kalau misalnya let's say modal kerjanya gede juga returnnya juga gede. Lu mesti misalnya lu masuk ke dunia industri main industri itu pembangunan gitu, misalnya kayak kontraktor konstruksi gitu, itu kan modalnya gede nggak kecil gitu, tapi ya itu juga memang returnnya juga gede. Tapi gimana cara lu untuk survive sama nih pebisnis yang kelas kakap yang gitu loh, kondang duluan lah ya. Yang kondang duluan, lu modal 3 miliar ya wajar lah kalau lu sebulan dapatnya 300 juta gitu, nggak aneh. Kalau misalnya gue modalnya cuma berapa, let's say 100 juta ya penghasilan juga 10 jutanya ya oke gitu loh, masih oke. Dan itu pun masih mencari, kita kan masih muda gitu ya, masih banyak waktunya gitu. Jadi kalau keluarga gue mencoba yang terbaik untuk membuat mereka mengerti. Gue di Jakarta ini sendiri loh, gue apa-apa sendiri. Yes, gue jujur, gue ada privilege, gue dimodalin sama orang tua gue. Gue nggak bakal kayak iya kita tuh harus berusaha, gue berusaha sendiri kok di segala macam. Itu sangat penting banget support dari orang tua, support modal dari orang tua. Gue nggak bakal bisa bertahan sampai sekarang dari pandemi kalau bukan karena orang tua gue yang ngebantu gue. Benar gitu sih. Jadi gimana pun orang tua gue mau ngomel kayak gini, ngomel kayak gitu ya, yang gue tahu mereka just doing it, mereka ngelakuin itu karena mereka pengen yang terbaik buat gue untuk anaknya. Ini kayaknya menurut seluruh orang tua sih kayak gitu ya, menurut gue ya. Nah kalau dari sisi gue sebagai cewek gitu, ditanyain belum mau merit. Aduh. Iya. Terus kalau punya anak gimana nih? Masa kamu kerjanya malam? Bukannya gue nggak mau mikirin ya, tapi kayaknya gue belum ke sana sih. Iya, belum ke sana masih. Ya, jangan terlalu jauh-jauh banget lah ngelihatnya gitu. Gue ngurusin yang ini dulu, pandemik aja belum kelar gitu loh. Iya sih. Sedih juga gue. Kayak gitu ya. Ini pandemi juga, aduh. Mudah-mudahan jangan balik lagi deh tuh pandemi deh. Jangan deh. Udah kaing-kaing banget kayaknya ya. Maksudnya banyak orang yang emang udah ya
penghabisan lah. Iya, udah bener-bener penghabisan banget gara-gara pandemik ini. Dan sekarang tuh makanya gue ngeliat banyak konser udah mulai kan di bulan-bulan Juli, Agustus, September ini tuh gue happy. Syukur banget. Walaupun gue nggak dapet jobnya nggak apa-apa gitu loh, gue seneng. Tapi yang penting industrinya udah jalan. Iya. Industrinya udah jalan. Mbak Anggi, coba kasih satu saran buat mungkin para cewek-cewek di sana yang mau masuk juga terjun ke dunia audio, tapi baik maupun itu audio maupun pekerjaan lainnya yang menurut mereka katanya cuma pekerjaan cowok tapi ada cewek yang mau gitu loh. Kira-kira gimana sih lu encourage mereka kalau ya udah ya coba aja? Kalau dari gue, saran gue, dan take it with a grain of salt ya. Seluruh advice itu selalu ini dipilih-pilih, dipilah gitu loh. Jangan benar-benar mentok di ini aja. Kalau dari saran gue sih, lu interestnya apa, misalnya audio atau video, lu belajar tanpa misalnya kayak mikir nanti gimana ya kerjaannya, susah nggak sih, gue cewek atau gue nggak berani. Kan nggak seluruh orang tuh kayak gue julukan dulu di sekolah itu setengah cewek setengah cowok. Jadi gue kayak ya apa namanya, ya udah nggak apa-apa, digas aja. Nah ada kan orang yang lebih lembut atau gimana, dipelajarin. Kalau lu memang ada kualitas dan lu determinasi di bidang itu, apa yang lu pengen itu lu bisa capai gitu ya. Mungkin tapi nggak bisa instan, memang nggak ada yang namanya instant gratification tuh ya. Dalam dunia realita kita tuh susah lah gitu loh, karena kan apalagi generasi sekarang tuh lebih udah kebiasaan apa-apa cepet. Itu pun gue pun ngalamin ya, kayak aduh kok nggak growing ya, kok nggak ini, perusahaan gue kok kayak gini-gini aja gitu kan, gue kerjanya gitu-gitu aja. Gimana sih cara kita berkembang? Ya itu it takes time, dan beraniin diri, buka sendiri pintu kesempatannya. Jangan nunggu lu yang jemput bola, lu yang cari. Ngenalin diri lu sendiri, keluar ini dong apa, misalnya ada anak band atau apa. Coba lebih membuka wawasan kalau misalnya seluruh industri itu gimana pun bakal butuh pekerja, mau itu cewek mau itu cowok. Cuman memang kita sebagai cewek nggak bisa gue bilang, bukan cobaan ya, apa ya, tantangannya lebih gede atau gimana, tapi memang emang ada. Tapi jangan sungkan, jangan jadi kayak aduh nggak deh gue kayaknya enak ini itu. Jadi dinavigasiin aja, asalkan lu jelas nih tujuan lu apa. Gue pengen kerja jadi sound engineer di cafe gede di Jakarta. Ya udah mulai aja dari ground up. Misalnya lu nggak punya koneksinya, bahkan malah bagus kalau misalnya lu punya koneksinya, entah temen lu yang punya cafe, entah siapa, entah lu kenal sama si waiternya di situ. Masuk aja udah pokoknya lah ya. Masuk aja. Kadang gue sendiri pas awal banget gitu kan, gue di Jakarta kan baru ya waktu itu ya, nggak berani, aduh gimana. Tapi gue diajak nih, dikenalin sama, datang aja katanya ke ini dulu di SCBD gitu kan. Udah mikir ya udahlah, nggak usah overthinking, lakuin aja. Just do it. Kalau misalnya dengan persiapan ya, tapi ya bukan serta-merta lu datang aja tanpa persiapan gitu. Apa yang maksudnya nggak mandi kan, nggak mungkin. Bukan gitu sih maksud gue. Jadi ya apapun lah. Jadi kalau misalkan lu banyak kok, kalau lu bilang audio nggak menghasilkan, video nggak menghasilkan, video tuh menghasilkan, audio tuh menghasilkan. Contoh Bigo Live. Sepertinya itu contohnya. Mandi lumpur. Oh iya, coba Bigo Live coba tuh. Ada apa lagi? Ada TikTok Live, ada OnlyFans juga bisa. Oke, jadi itu menghasilkan banget. Main gede. Mbak Anggi, thank you banget untuk kesempatannya mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Jadi buat teman-teman, siapapun kalian, dimanapun kalian, kalau kalian ngerasa ya lakukanlah apapun yang kalian pengen lakuin gitu loh. Jangan terbatas karena omongan orang, jangan terbatas karena keadaan diri sendiri, jangan terbatas karena apapun, karena sebetulnya ya apa yang lu mau tuh bisa lu lakuin, tergantung lu nya mau apa enggak. Mau dulu. Harus mau dulu. Sama kayak tadi Mbak Anggi bilang kan, harus berani, harus bener-bener ya mau, harus nyebur dulu. Jadi bener-bener ambil resikonya. Kalau lu ngerasa ya gue suka, percaya aja kalau misalkan yang lu lakuin dengan terus-terusan intens, gue yakin pasti
akan membuahkan hasil. Nggak bakal pernah mengkhianati hasil lah, yang kita lakuin gitu ya. Where there's a will, there's a way lah. Kayak gitu. Jadi thank you banget Mbak Anggi buat kesempatan waktunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi buat teman-teman di berani belajar audio di sini. Mungkin kalian sorry banget kalau mungkin ada yang minta, oh ini dong, oh itu dong. Terus ada yang kasih masukan. Terima kasih banget masukannya, kita terima, kita baca dengan baik. Mungkin nanti setelah ini ada masukan lagi untuk siapa, untuk ngobrol dengan siapa, boleh banget. Kita terbuka dan ya paling itu aja sih. Thank you Mbak Anggi. Ya, thank you juga udah diundang. Iya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, bagi kalian yang merasa kalau misalkan konten ini berguna, konten ini bermanfaat, ya boleh di-share, di-like, dan di-subscribe. Karena dukungan teman-teman sangat kita butuhkan supaya konten ini bisa jadi besar dan banyak orang yang lihat. Jadi supaya sound engineer atau orang-orang di belakang layar tidak lagi dikucilkan. Jadi jangan lupa juga untuk di-screenshot dan taruh di story kalian di Instagram. Habis itu pakai hashtag berani, tag ke promedia_solution. Nanti kita akan repost. Dan mungkin kedepannya juga kita akan ngadain beberapa giveaway ataupun apapun hal-hal yang menarik supaya konten ini nggak hanya sekedar membagi dalam bentuk cerita, tapi kita juga mau membagi. Wih sedih, kayak gereja gue. Jalan. Jadi kita gak hanya akan berbagi mengenai cerita, selain itu kita mungkin bisa ngebagi kebahagiaan melalui entah giveaway. Mungkin ada kemungkinan gak sih kira-kira giveaway? Yes. Ada ya kemungkinannya. Jadi tetap produktif dan berkarya selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Thank you.